adakan setiap awal bulan pada bulan Hijriah. Jadi setiap kali ada bulan baru di bulan Hijriah, insya Allah kita akan mengadakan startup, dan mungkin nanti insya Allah kalau misalnya memungkinkan, insya Allah nanti pas di Ramadan startup, setelah startup mungkin kita akan adakan offline, tapi kita masih melihat kondisinya, apakah nanti ya semoga pandeminya nggak naik, jadi tidak ada pembatasan PPKM atau apapun. Jadi seperti tahun lalu mungkin kita bisa mengadakan Ramadan startup secara offline seperti tahun sebelumnya, insya Allah. Ya, sebelumnya masih menunggu dari beberapa ustadz ya. Saat ini yang sudah bergabung adalah Ustadz Oktaf. Mungkin masih ada Ustadz Heru dan Ustadz Eko yang mungkin masih selesai sholat Isya ya. Memang waktunya juga kenapa kok molor sampai jam segini, karena Isyanya juga mundur gitu. Jadi tadi mungkin sholat jamaahnya juga selesainya mungkin sampai jam 7:30 lebih. Ya, saya sapa dulu yang sudah join. Ada Ustadz Oktaf. Assalamualaikum Ustadz Oktaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ilham? Assalamualaikum Ustadz Oktaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya? Terdengar jelas? Oh, sebentar. Oh, belum nyala. Makanya nggak Masya Allah. Maaf, Ahwan. Kirain saya yang ini, nggak apa-apa. Iya. Ahwan, sambil menunggu Ustadz Heru dan Ustadz Eko, nanti insya Allah kita akan membahas seputar bulan Rajab. Mungkin nanti kita akan membahas seputar, bisa dari sisi fikihnya, bisa juga dari sisi syirahnya, cerita apa saja yang ada di bulan Rajab, kemudian hadis-hadisnya, apakah tadi yang sempat saya play di awal adalah doa memasuki bulan Rajab. Nah, bagaimana status hadis tersebut mungkin nanti bisa dibahas juga insya Allah. Dan ibadah-ibadah apa saja yang mungkin dianjurkan, apakah memang sama seperti dahulu, seperti bulan-bulan sebelumnya, ataukah memang ada keistimewaan lainnya ya. Nanti kita bahas insya Allah dengan Ustadz Oktaf, Ustadz Eko, dan Ustadz Heru. Ya, alhamdulillah ketiga guru kita sudah join, ada Ustadz Oktaf, Ustadz Eko, dan Ustadz Heru. Nah, ya, ngomongin bulan Rajab itu kayaknya hype banget ya di kalangan umat Muslim. Biasanya tuh Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, dan seterusnya gitu. Dan berbicara tentang bulan Rajab, biasanya orang-orang lebih fokus kepada amalan ibadah gitu kan. Kita dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah. Apakah juga bulan Rajab kita juga dianjurkan untuk menghindari dosa, ataukah kita menghindari kemaksiatan dan lain sebagainya? Nanti kita bahas bersama-sama dengan Ustadz. Mungkin itu dari saya, mungkin dari prolog dulu, mungkin dari Ustadz Oktaf terlebih dahulu mungkin. Ustadz Oktaf, monggo silakan diprologi tentang apa sih Ustadz bulan Rajab itu Ustadz, menurut dari kacamata sudut pandang Ustadz Oktaf sebagai seorang. Masya Allah, amin ya Rabb ya Rabb. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa hayyikum bitahiyyah, tahiyyat ahli jannah, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Mas Ilham selaku moderator pada kesempatan Rajab Startup kali ini, alhamdulillah jamaah Al-Bina dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita selalu berkumpul berkufitin di setiap bulannya di awal bulan. Jadi kita katakan, atau bahasa lainnya adalah reminder bulanan kita untuk menandai bahwa kita masuk pada bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan Qamariyah. Dan ini sesuatu yang unik sekali kalau kita kita biasakan dan menjadi
amaliyah yang soleh. Tentu di dalam kebiasaan apapun itu, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka mendapatkan pahala dan pahalanya dia mengamalkan dan pahala yang orang-orang mengamalkan. Nah, ini tentunya hal yang baik. Baiklah, ketika memasuki bulan Rajab atau bulan yang awal lah, setiap awal bulan kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa, dan doanya selalu diulang-ulang oleh guru kita Ustadz Heru Kusumahadi. Assalamualaikum Ustadz Heru, barakallah. Oh, Ustadz sama si kecil ini. Dan juga selalu diamalkan juga, saya lihat Ustadz Eko juga. Jadi amaliyah beliau ini luar biasa. Jadi kalau saya buka di sini nanti jadi riya. Tapi memang beliau berdua ini beberapa kali acara yang melibatkan kami di suatu kegiatan gitu ya, mereka tidak lepas dari zikir-zikir di malam hari, sholat, tahajud dan sebagainya. Untuk bulan Rajab, untuk awal bulan kita doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wa iman wassalamatu wassalam rabbuna rabbi wa rabbunallah. Dan juga riwayat ini ada dua riwayat yang lainnya dengan mengganti kata al iman dengan al islam. Apa saja yang terjadi di bulan Rajab ini? Ini sebagai prolog lah, bahwa sebagai penanda sebagai tiap bulan itu, bulan Rajab ini adalah bulan yang penting, disebut sebagai salah satu dari bulan-bulan haram. Bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu yang berurutan ya. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah itu bulan ke-11, 12, dan bulan Muharram bulan pertama. Kemudian bulan Rajab sendiri sebagai bulan yang ketujuh ini mencelat sendiri begitu ya dari urutan-urutan bulan-bulan haram. Apa saja yang terjadi? Banyak hal terjadi di bulan Rajab ini, kawan-kawan. Di antaranya adalah Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini adalah penanda dari risalah Nabi Muhammad SAW setelah beliau mengalami amul huzni atau tahun kesedihan, di mana di tahun itu, tahun yang sama Rasulullah SAW meninggal dua orang yang membantu dakwah beliau. Siapakah mereka berdua? Yang pertama adalah paman baginda Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah istri beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Jadi di tahun itu, yaitu di tahun 10 dari kenabian, beliau diisrakan dan mi'rajkan. Kemudian di waktu mi'raj itulah Rasulullah ini, penanda kedua, di bulan Rajab ini beliau menerima perintah untuk sholat fardu. Yang awalnya sholat fardu 50 waktu, kemudian Rasulullah nawar ya, nanti kalau nawar kayak enak ya. Jadi sholat fardu 5 waktu yang biasa kita laksanakan di setiap harinya, subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Baiklah, kemudian bulan Rajab itu ada apa lagi? Di tahun 9 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah SAW itu hijrah, dihitung dari saat itu, pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah memerangi kaum Romawi atau Romawi Timur Bizantium. Di situ dinamakan perang namanya Perang Tabuk. Tepatnya pada tahun 9 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Pada waktu itu kurang lebih sekitar 30.000 pasukan kaum muslimin akan berperang melawan 100.000 pasukan. Masya Allah ya. Jadi perang ini perang yang jauh, berangkat dari Madinah kemudian menuju Syam, dan waktu itu yang menarik nanti ya bisa dibahas lah, menerapkan taktik namanya taktik Tauriyah. Jadi posisinya kaum kafir itu ada di posisi Syam, itu di mana ya? Di utara ya, utara ke sana. Tapi Rasulullah SAW keluarnya dari Madinah dari pintu selatan, jadi memutar. Tentu terjadinya luar biasa sekali di masa panen-panennya, di musim panas gitu ya, panen-panennya kurma.
sudah panas, waktunya panen kurma. Nah, tentu akan menarik kalau kita bahas nanti. Karena ini pembukaan, biasanya Ustaz Eko ini yang akan siap-siap ini. Nah, oke. Kemudian terjadi apa lagi di bulan Rajab? Yaitu pada tahun 583 Hijriah, kurang lebih 5 abad setelahnya. Pada tanggal 27 Rajab juga ada pembebasan Baitul Maqdis. Ya, pasukannya, pahlawannya pada waktu itu adalah Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itulah di antara beberapa momentum penting di bulan Rajab. Maka kalau kita dari segi akal saja ya, akal itu selalu mengatakan bahwasanya kalau ada sesuatu hal yang besar, tentu persiapannya lebih panjang. Saya ulangi lagi, ada sesuatu yang besar, maka persiapannya menjadi lebih panjang. Apakah itu hal besar itu? Hal besar itu adalah bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu ada hal-hal besar, di situ ada ibadah puasa, ada ibadah tilawah, ada ibadah qiyamul Ramadan, maka kaum muslimin bergegas menyiapkan itu. Nah, di dalam riwayat-riwayatnya dikatakan kan aslafuna, orang-orang terdahulu kita itu selalu membiasakan untuk berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Kemudian paling minimal sekali di dalam kitab Hilyatul Auliya dikatakan, disebutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita minta dipanjangkan umur kita, wa ballighna, sampai bulan Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi persiapannya ini minimal kita yang lemah iman ini, yang sangat cinta dunia ini, minimal 2 bulan sebelumnya, yaitu di bulan Ramadan. Demikian Mas Ilham sebagai prolog pemanasan untuk kajian kita di Startup Ramadan ini. Saya kembalikan, tafadhol. Iya, terima kasih Ustaz Oktaf. Ya, dengan kata lain mungkin bisa dikatakan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam benih ya, kalau kata orang-orang di sekitar saya itu, menanam benih untuk nanti akan tumbuh dan dipanen di bulan Ramadan. Mungkin kalau dari Ustaz Eko sendiri bagaimana nih Ustaz? Apa saja sih yang terjadi di bulan Rajab ini? Ini Ustaz Eko ini paling detail kalau soal cerita Siro ini. Tafadhol Ustaz Eko. Jazakumullah khair, Ustaz Ilham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Oktaf Fauzi, yang saya hormati Ustadz Heru Kusuma Hadi, serta tadi sempat saya lihat bersama Ananda tercinta Mas Ahdan tadi. Saya lihat sekilas, oh ya ternyata masih sama Mas Ahdan. Iya. Juga untuk MC kita yang selalu semangat membawakan event apa namanya di Albina Project ini ya, sehingga acara ini bisa insya Allah semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Albina tadi sudah dibuka oleh Ustadz Oktaf ya, luar biasa. Kalau sudah beliau yang membuka, Ustadz Heru yang membuka, itu saya lega gitu ya. Artinya pintu itu sudah di apa namanya direstui sama beliau ini. Tinggal saya hanya menyampaikan saja ya, atau ya bercerita saja. Yang menarik memang di bulan Rajab ini kalau orang Jawa itu ngomongnya recep gitu, mantep ya, recep gitu. Jadi kalau kita mengenal adalah bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab ini seperti yang disampaikan Ustadz Oktaf ya, dari sekian kisah yang menarik di bulan Rajab itu,
memang yang paling tenar itu adalah kisah Isra Mi'raj. Bagaimana Rasulullah SAW itu menjalankan perintah Isra ya dari Baitullah Mekah menuju ke Baitul Maqdis ya, kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha ya. Itu bahasannya nanti biar dibahas Ustadz Heru sama Ustadz Oktah. Bahkan kalau di kajian-kajian beliau, ini dalam tanda kutip ya, beliau sering ini diajak untuk berbicara masalah Isra Mi'raj gitu ya. Saya lihat di kajian-kajian di masjid-masjid, beliau banyak membahas itu ya. Tapi di sisi lain ada sebuah peristiwa besar yang tadi sempat disinggung juga oleh Ustadz Oktav ya, yaitu terjadinya peristiwa Perang Tabuk ya. Nah, ini yang ingin saya ceritakan pada teman-teman semua, sahabat Albina, termasuk kepada Mas Ilham ya. Biasanya di bulan Rajab ini kan termasuk Ashharul Hurum, 4 bulan yang diharamkan ya untuk berperang. Nah, kenapa ini malah terjadi perang gitu kan? Ada perang Tabuk ini. Ini adalah salah satu perang dari perang yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Ya, yang menarik tadi yang disampaikan Ustaz Uktaf juga, yang ingin saya ceritakan di sini adalah perang Tabuk ya. Ini teman-teman sahabat Albina yang dirahmati Allah, tadi ya sempat disinggung sama Ustaz Oktaf ya, terjadi di musim panas ya. Di musim panas di mana dikisahkan kalau diibaratkan gitu panasnya sampai level 50 derajat Celcius. Ya, bayangkan ya. Jadi posisi perang atau perjalanan persiapan untuk melaksanakan perang Tabuk ini seperti itu. Nah, kemudian mungkin terbesit pertanyaan, loh, Ustaz, katanya tidak boleh perang. Kok ini terjadi perang, Ustaz? Ya. Jadi perang Tabuk ini sebenarnya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan ya, dalam kalau bahasa kita ya. Karena apa? Karena yang menyerang adalah tentara Romawi yang dipimpin oleh rajanya sendiri, langsung turun tangan itu, Raja Heraklius itu. Jadi turun tangan untuk menyerang kota Madinah. Ya. Belum sampai ke kota Madinah, Rasulullah sudah mendengar berita penyerangan tersebut. Sehingga di musim-musim panas, juga katanya tadi Ustadz Oktaf adalah musim panen kurma. Ya. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita semua adalah seorang petani, tentunya kita tahu mungkin seandainya ya ada yang mungkin bisa mengibaratkan enggak masa panen itu masa-masanya di akhir, di awal, atau di tengah-tengah, Mas Ilham? Coba ayo. Pertanyaannya anak SD nih, gampang kali ini. Masa-masa panen itu adanya di awal, di akhir ya. Kalau di akhir itu ibarat seorang petani ya, uang atau investasi yang dikeluarkan itu sudah di akhir-akhirnya itu kira-kira bertambah banyak atau bertambah habis kira-kira? Bertambah sedikit, Ustaz. Gimana? Bertambah sedikit karena kan modalnya udah. Ya, bertambah habis uangnya karena kan mau menjelang panen ya. Pertama untuk beli bibit, untuk pemupukan dan seterusnya, mungkin kalau kita ibaratkan sekarang ya. Tapi memang kenyataannya memang seperti itu ya. Jadi kenyataannya memang seperti itu. Memang perang yang terjadi di masa sulit, sahabat Albina yang dirahmati Allah ya. Tadi di masa panen kurma, perang itu terjadi. Tentunya secara ekonomi seluruh penduduk Madinah saat itu sedang krisis keuangan juga. Nah, yang menarik tadi, yang tadi sempat dikulik sedikit sama Ustadz Oktah, bahwa peperangan itu terjadi di antara lembah Al-Qura dan Syam, ya. Jadi terjadi di sana. Nah, itu jauh sekali letaknya dari Madinah, kurang lebih 778 km. Nah,
Kita semua mungkin tidak bisa membayangkan kan? Ya, oke. Sekarang saya ajak kita semua membayangkan 778 km itu seperti apa jarak jauhnya. Kalau kita semua tinggal di Surabaya, ya tentunya tadi coba saya searching gitu ya, 778 km itu jaraknya dari RSAL sampai ke Monas, Jakarta. Itu 778 km. Jadi, loh Ustadz kok tahu ya, Ustadz saya cari di Google Map itu aja, saya membayangkan bagaimana perjuangan para sahabat dulu, bagaimana perjuangan Rasul kita untuk mempertahankan Islam dan menyebarkan dakwah Islam. Ya, jadi 778 km itu tidak berperang menggunakan pesawat, tank dan seterusnya tidak, tapi berperang menggunakan onta. Ya, bahkan di dalam satu riwayat itu karena ini adalah perang sulit, ada salah satu riwayat yang mengisahkan bahkan satu onta itu sampai dibuat bergantian 10 orang begitu ya. Jadi itu bisa saja terjadi ya, karena perang ini merupakan perang terakhir di mana pasukan Muslim pun ketika di dalam mempertahankan kemerdekaan Madinah dari penjajahan bangsa Romawi saat itu, Rasulullah SAW ya kemudian mengerahkan dan mengumumkan perang ini secara terbuka. Nah, ini bedanya dengan peperangan yang lain. Ya, sekali lagi bahwa peperangan Tabuk ini bukanlah peperangan yang dikehendaki, ya, karena peperangan ini bagaimana terjadi karena mempertahankan negara Madinah, ya. Jadi itu sehingga kalau mempertahankan ya tidak ada masalah, ya. Kita melaksanakan peperangan di bulan Rajab ini, ya. Jadi perang Tabuk ya itu perang terakhir di mana juga perangnya itu besar-besaran, orang Romawi itu mengerahkan pasukannya sebanyak mungkin ya sampai sekitar 400.000 pasukan dikerahkan ya, sedangkan umat Islam sendiri pada saat itu hanya memiliki pasukan ya 3.000 pasukan ya. Jadi tetapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan para sahabat, bahkan di salah satu literatur yang judulnya cukup menarik. Apa judulnya? Yang saya baca itu luar biasa. Di mana pada saat perang Tabuk ini Rasulullah SAW melelang surga. Jadi surga itu dilelang sama baginda Rasulullah SAW. Ya, itu ada di hadis Al-Bukhari menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyiapkan perbekalan untuk tentara penuh kesulitan atau Tabuk, maka baginya adalah surga. Jadi sahabat Albina yang dirahmati Allah, kalau para sahabat pernah mendengar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bersedekah menyerahkan seluruh hartanya kepada Islam dan Rasulullah, menyerahkan seluruh hartanya kepada Allah dan Rasulnya ya. Kemudian Sayyidina Umar juga menyerahkan sebagian besar hartanya kepada Rasulullah dan Allah dan Rasulnya, maka itu saya lihat ternyata terjadi di saat peristiwa perang Tabuk, di mana cerita itu kemudian kan dikenal itu sampai Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar ya. Jadi Rasulullah itu berkata demikian, Abu Bakar, kalau semua harta bendamu kamu serahkan kepada kami untuk perbekalan perang ini, bagaimana dengan keluargamu? Jawaban Abu Bakar hanya sederhana sambil tersenyum. Beliau menyampaikan, cukup Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan untuk keluargaku. Ya, luar biasa. Itu pun diikuti oleh tentunya sahabat Umar ya, juga bersedekah yang luar biasa. Kemudian sahabat Utsman bin Affan itu bersedekah memberikan logistik perang hingga 10.000 ya, prajurit ditambah 900 ekor unta ya. Jadi banyak sekali sedekah yang diberikan. Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya juga sama seperti Utsman, itu menyedekahkan 200 uqiyah emas
Ukiyah itu apa ya Ustadz Heru sama Ustadz Aftah ya? Mungkin Ustadz Heru, Ustadz Aftah nanti lebih paham juga ini ukiyah emas ini. Apa kilo atau beratnya atau apanya ya? Tapi yang pasti kalau dinilai di artikel itu jelaskan kalau dinilai itu senilai dengan 50 miliar. Ya. Jadi itu perang yang luar yang terjadi di bulan Rajab dan merupakan perang terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu perang Tabuk. Sekali lagi sahabat Albina yang dirahmati Allah, di peristiwa Isra Mi'raj pun tadi sempat juga diselipkan sedikit oleh Ustadz Okta di salah satu hadis riwayat Muslim. Saya ingat bahwa ketika Nabi atau Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Nabiullah Ibrahim, beliau sempat diberikan sebuah kalimat-kalimat thayyibah, yaitu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan zikir ini yang luar biasa yang dipesankan khusus dari Nabiullah Ibrahim saat Mi'rajnya baginda Rasulullah ini bisa kita amalkan di bulan Rajab ini ya. Tentunya ada juga peristiwa-peristiwa lain yang bersejarah yang tadi juga sempat disinggung sebentar oleh Ustadz Oktaf ya, penaklukan mohon maaf tadi kok lupa saya yang disampaikan Ustadz Oktaf tadi ya, pembebasan kota Damaskus ya, pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ya. Tentunya mungkin nanti akan lebih menarik lagi ketika mungkin para sahabat Albina bisa mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz Oktah maupun Ustadz Heru. Tentunya ketika yang menarik lagi itu biasanya membahas tentang masalah puasa biasanya. Puasa Rajab ini bagaimana Ustadz begitu ya. Bahkan tadi pagi pun ibu saya sempat WA ke saya, iki puasanya mulai besok atau sekarang gitu ya. Karena saya sendiri tadi pagi baru dapat dari grup ya, berdasarkan Ru'yatul Hilal teman-teman saudara kita di NU itu jatuhnya 1 Rajab itu jatuh pada besok begitu. Ya, di sisi yang lain kalau kita menganut kalender hisab tentu jatuhnya Rajab jatuh pada hari ini. Hari ini terhitung 1 ya. Tadi itu saya pun menyampaikan ke orang tua, monggo mau puasa hari ini bisa, besok ya bisa ya. Nanti kalau lebih detail menghujam tentang masalah fikih terkait dengan puasa, ini ada 2 pakarnya. Itu mungkin Mas Ilham yang bisa saya sharingkan sebentar di pembuka ini. Ya, terima kasih Ustaz Oktaf. Menarik sekali. Kalau kata teman saya tadi di Gede, Rajab itu merasakan jawaban kalbu. Jadi apakah kalbu kita akan menjadi lebih beriman dengan datangnya bulan Rajab, kemudian ke bulan Syaban dan Ramadan, apakah sebaliknya justru kita malah lebih banyak berbuat dosa di bulan ini. Naudzubillah ya. Kemudian ngomong tentang bulan Rajab, ada salah satu doa yang memang mungkin teman-teman sudah warawiri ya di sosmednya, yaitu Allahumma barik lana fi Rajabi wa Syabana wa balikna Ramadana. Itu menurut beberapa ulama hadis itu termasuk lemah, tapi juga ada beberapa ulama Imam Nawawi yang menilai kelemahan hadis itu tidak terlalu parah. Nah, menanggapi dari sisi hadis ini mungkin nanti Ustadz Heru bisa memberikan prolognya tentang apa saja yang istimewa di bulan Rajab ini dari kacamatanya Ustadz Heru. Tafadhol Ustadz Heru. Ya, terima kasih Mas Ilham. Saya sapa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah wa mussalian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustadz Oktaf dan juga Ustadz Eko atas tambahan ilmu bagi kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf harus ditemenin sama si Baby karena
kondisi si baby satunya lagi kondisinya lagi sakit, ya mohon doanya. Jadi diurus sama istri, saya harus ngurus yang ini. Baik, tapi pinter ya Dan ya, dengerin ya. Baik, terkait dengan bulan Rajab ini memang secara sudut pandang hadis itu menarik, Mas Ilham dan teman-teman Albina Family. Menariknya itu bagaimana? Karena banyak silang pendapat terkait dengan hadis-hadis itu. Saya ulangi lagi, banyak terjadi silang pendapat terkait dengan hadis-hadis bulan Rajab. Namun saya garis bawahi terlebih dahulu, Rajab itu kalau secara makna artinya sesuatu yang kemudian kita agungkan, Rajab itu. Nanti Ustaz Oktaf bisa menambahkan. Nah, menariknya dalam sebuah hadis, sebelum saya mengomentari hadis yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi, teman-teman Albina Family, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih, itu menyampaikan tentang keistimewaan 4 bulan haram, dan ini disepakati para ulama ya. Ada salah satu mutawaliyatun, ada 3 yang berurutan, kata Ustadz Oktaf tadi itu Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian ya Syaban. Nah, yang menarik adalah saya masih membahas dulu terkait dengan redaksi yang digunakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis Bukhari ini. Apa itu? Nah, salah satu dari 4 bulan haram itu adalah Rajab Mudhar. Oh, susu ya. Oh ya, saya buatin susu dulu ya. Bunda dulu. Buatin nanti. Kak, kita dulu ya. Ya. Jadi ada mohon maaf Mas Ilham, saya kembalikan ke Ustadz Oktaf dulu Ustadz ya. Mohon izin Ustadz. Saya harus buatkan susu dulu ini. Oh iya Ustadz. Saya lanjutkan lagi. Ya. Baik Ustadz. Siap Ustaz Heru, barakallah. Mungkin Semoga Ustadz bisa menanggapi yang soal tadi mungkin dari sisi lainnya tentang bagaimana sih kita menanggapi ketika ada orang yang mengatakan bahwa oh ini hadisnya atau hukumnya lemah gitu, ini nggak boleh dilakukan, ini bid'ah dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana Ustadz tetap menanggapi itu semua? Insya Allah semakin dalam saja semakin hangat ini ya kajiannya, karena di sini hujan-hujan. Syukur jazilan Mas Ilham atas kesempatan yang diberikan, dan juga Albina Family sekalian yang masih tetap setia mengkaji, mendalami, bertafakuh di dalam agama Islam ini. Semoga keberkahan untuk kita semuanya. Sebelum itu Mas Ilham, bolehkah saya menjawab tentang penamaan, sisi penamaan tadi sempat singgung oleh Ustaz Heru? Iya boleh. Boleh ya? Oke. Baiklah, tadi Ustaz Heru menyampaikan tentang Rajab itu pengagungan, betul sekali di dalam kitab-kitab bahasa. Di sebelum itu kan biasanya di dalam kitab fikih ya, maaf, fikih selalu dibuka dengan pengkajian tentang sisi penamaan atau wajhut tasmiyah kalau bahasa Arabnya gitu. Dinamakan Rajab itu dari kata rujuk alias ta'dim. Jadi dinamakan li'annaha kanat turajjibuhu ay tu'addimuhu al-Arab. Jadi di tarajjaba atau ta'azzama artinya mengagungkan bulan ini. Disebut juga yasma'una fihi sautul harb, karena di bulan itu terkadang terdengar suara perang, walaupun disebut sebagai bulan haram, tapi beberapa orang-orang di zaman jahiliyah menggunakan atau memajukan atau mengundurkan agar bisa memenuhi nafsu mereka. Tapi sekali lagi tadi disampaikan oleh Ustadz Eko, loh kok ada perang di tahun ke-9 Hijriah itu perang Tabuk. Karena di masa itu Rasulullah sudah mendengarkan bahwa tentara Romawi bersiap-siap untuk menyerang kaum muslimin. Kemudian oleh Rasulullah didatangi saja dulu langsung. Walhasil itulah perang yang diikuti terakhir, dan tidak ada perang sebenarnya kawan-kawan. Tidak ada perang artinya bentrok antar pasukan, karena ditanamkan ketakutan di kalangan orang Yahudi, orang-orang Romawi Bizantium. Baiklah, kemudian tentang ibadah-ibadah di dalamnya atau bulan Rajab ini, hukum shaimi fi Ramadan fi Rajab, hukum puasa di bulan Rajab ini saya tentu tidak sembarangan, saya harus buka-buka kitab dulu, bahwa ditemukan di sini Darul Ifta
Darul Ifta Mesir, Darul Fatwa, tempat fatwa, majelis ulamanya Mesir itu mengatakan bahwasanya ala anna shauma fi syahri Rajab sawa'an fi awwalihi aw fi ayyi yawmin fihi jaizun. Jadi di bulan Rajab ini boleh puasa di awalnya, jadi mulai besok ini ada anjuran di tempat kerja saya itu agar berpuasa, sekaligus juga berpuasa puasa sunnah Kamis. Au fi ayyi yawmin fihi, atau di hari manapun di dalamnya, maka boleh, wala haraja fihi, maka tidak ada halangan untuk berpuasa di dalamnya. Karena kenapa? Karena di situ sudah apa ya, ibaratnya mesin itu pemanasan gitu ya. Bulan Ramadan itu sudah saatnya, sudah yaumul hasad, hari panen. Kata Abu Bakar Al-Balkhi itu yang tadi Mas Ilham mengatakan ya, bulan Rajab itu syahrul Rajab, syahrul zar'i, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Wah syahrul Sya'ban, syahrul syaqi, bulan Sya'ban itu bulan untuk mengairi, menyiram. Wa Ramadan syahrul hasad, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Maka segala bentuk sudah tidak berat lagi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan. Bukan waktunya lagi hari pertama Ramadan sahur kemudian tidur sampai mau maghrib. Nah, itu bukan. Jadi hari di mana bulan Ramadan kita memanen kebiasaan ibadah semakin banyak, semakin ringan. Justru selemah-lemahnya iman kita itu ya bulan Rajab ini untuk menambahkan. Maka wa amlahat al-ifta ila annahu minal muqarrar syar'an annal amra mutlaq. Perintahnya adalah bersifat mutlak. Mutlak itu bersifat umum, yaqtadi umumal amkinah. Maka memungkinkan untuk tempatnya umum, wal azminah, waktunya umum, wal ashas wal ahwal, dan siapapun orang-orangnya yang melakukan ataupun keadaan apapun. Maka mereka mengatakan fala yajuzu takhsis. Nah ini penting. Fala yajuzu takhsisu syai'in min dzalika illa bidalil. Nah, maka tidak boleh kita khususkan di dalamnya kecuali ada dalil khususnya. Misalkan khusus awal saja yang boleh, yang selebihnya tidak boleh. Nah, kalau mengatakan itu mana dalilnya? Karena di dalam kaidah usul, wah ini harus kembali ke usul konsep fikih ya. Al-aslu fil ibadah haram, hukum asal ibadah adalah haram. Illa ma dalat dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang mengatakan kebalikannya. Begitu. Bolehkah kita berpuasa khusus di Jumat Kliwon? Ada nggak dalilnya? Kalau tidak ada, kenapa mengatakan begitu? Begitu ya. Boleh nggak kita berpuasa di hari Senin Kamis? Ada. Rasulullah melakukan itu. Apa dalilnya? Sebutkan dalilnya. Nanti Ustaz Heru yang menyebutkan barangkali. Nah, karena saya tidak hafal riwayatnya, nggak berani saya mengucapkan. Karena demikianlah di dalam agama, di dalam ibadah. Selain ibadah, kebalikannya al-aslu fil asya'il ibahah. Hukum asal hal yang berkaitan dengan ibadah itu adalah boleh. Apa hukumnya makan nasi, makan kurma, makan sagu? Boleh. Kecuali ada dalil yang mengatakan kebalikannya. Maka di dalam hal-hal ini kita katakan harus ditempatkan sesuai tempatnya, tidak boleh dipindah-pindah. Ibaratnya paten, pakem, itulah tempatnya. Ibarat kopiah ini saya pakai di kaki, apa kata orang? Oh, oktavila. Begitulah mungkin. Nah, demikian kurang lebihnya secara hukum nakal dan hukum akal dari suatu ibadah, dan khususnya di bulan Rajab ini kita tepatkan beberapa ibadah di dalamnya sesuai dengan porsi dan kadarnya. Terima kasih. Barangkali Ustaz Heru sudah kembali. Alhamdulillah. Mungkin tidak. Ustaz Heru ini kasihan. Ustaz ini jangan kehabisan bahan kembali. Alhamdulillah. Terima kasih. Monggo Mas Ilham. Iya. Silakan Ustaz Heru. Mungkin mau menanggapi Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan teman-teman terkait satu hikmah, dua terkait dengan polemik
perbedaan dalam sudut pandang hadis ya. Yang pertama saya ambil hikmahnya terlebih dahulu. Tadi Ustaz Oktaf sudah lebih menegaskan terkait secara bahasa bahwasanya rojab itu memiliki arti adalah pengagungan. Maka di sini kita mengambil satu nilai pengagungan seperti apa? Karena pengagungan ini masuk kategori adalah bulan-bulan haram tentunya. Sekali lagi ini adalah bulan-bulan haram. Jika kemudian kita pahami ya ada di surat At-Taubah tentunya ya ayat yang ke-36, surat yang ke-9 itu. Jadi karena ini bulan haram maka memang diagungkan oleh orang-orang terdahulu kita tentunya. Ya, semisal tidak ada peperangan dan lain sebagainya. Kezaliman itu diberhentikan demi menghormati ini. Maka hikmah yang pertama adalah yuk kita agungkan bulan ini, jangan sampai di bulan Rajab ini terjadi kezaliman. Semisal kezaliman kita dalam memberikan sebuah akhlak yang tidak baik kepada teman. Mencaci, memaki, menyalahkan, menyudutkan, mencela, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menurut saya riskan dalam sudut pandang ilmu hadis ya. Sekali lagi sangat riskan sekali. Nah, jadi yang menarik yang kedua adalah hikmahnya. Kenapa di sini disebutkan tentang kalau hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tadi yang di depan saya sampaikan bahwasanya qadis tadara kaihatihi yauma khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya bulan ini itu sudah berputar sebagaimana Allah mengatur saat penciptaan alam semesta ini 12 bulan dan diantaranya ada 4 bulan haram, 3 yang berturut-turut dan 1 yang berbeda, Rajab Mudhar, yaitu Rajab suku Mudhar. Nah, di sini kenapa kok ada yang menarik ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah SAW ketika menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, nah yang menariknya kenapa kok Rasulullah itu menyebutkan suku Mudhar, Rajab Mudhar. Konklusi awalnya adalah ternyata yang paling mengagungkan bulan Rajab ini adalah dari suku Mudhar. Jadi suku Arab yang sangat amat terdahulu, kisaran belasan generasi kakek buyutnya Rasulullah SAW itu yang sangat mengagungkan bulan Rajab ini adalah suku Mudhar. Makanya Rasul menggunakan Rajab Mudhar. Rajabnya dari suku Mudhar. Kenapa? Karena suku Mudhar ini sangat mengagungkan bulan Rajab. Menariknya, di antara beberapa pendapat kenapa menggunakan Mudhar ini, saya ambil dari salah satu syarah dari Sahih Bukhari, yaitu dalam kitab bukan Fathul Bari, tetapi kitab yang agak populer yang lain, Umdatul Qari, karangan Badruddin Al-Aini. Beliau mengatakan suku Mudhar ini adalah salah satu suku yang sangat memegang teguh mengagungkan kode etik aturan di bulan Rajab. Karena saat itu ada suku lain yang menguatkan terkait dengan Ramadan, yaitu suku Rabi'ah saat itu. Nah, jadi suku Rabi'ah terkenal sangat mengistimewakan bulan Ramadan. Nah, maka kemudian dilihat oleh Rasulullah, suku Mudhar ini juga sangat kuat dengan bulan Rajabnya, mengagungkan bulan Rajab. Maka di sini kita ambil hikmah yang kedua, teman-teman, bukti bahwasanya di bulan Rajab ini di zaman dahulu sudah ada yang mengagungkan bulan Ramadan, ada yang mengagungkan bulan Rajab. Tapi keduanya kemudian oleh Allah diapresiasi karena termasuk dari bulan-bulan yang memiliki keistimewaan dalam konteks masing-masing. Maka teman-teman, Rasulullah menggunakan Rajab Mudhar di situ menunjukkan adanya suku yang mengagungkan bulan Rajab. Maka bagi saudara-saudara kita yang mengagungkan bulan Rajab, maka menjadi sebuah keistimewaan tersendiri. Karena Rasulullah menggunakan istilah itu untuk menunjukkan tentang keistimewaan dari suku Mudhar. Jadi kalau kita kaitkan teman-teman urutannya ya, Ustaz Oktaf mungkin tahu, silsilah Rasulullah itu kan yang paling mentok itu di Adnan. Yang paling mentok itu di Adnan. Setelah itu para ulama berbeda pendapat. Nah, saya ambil langsung dari Kinana. Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, baru setelah Adnan ke atas sampai ke Nabi Ismail, ini para ulama berselisih pendapat. Jadi dari Mudhar itu nanti turun kepada Ilyas, Mudrika, Huzaimah, dan Kinana. Nah, dari suku Kinana inilah nanti
nanti bercabang salah satunya kepada Bani Quraisy, yaitu baninya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu poin pertama ya teman-teman. Yuk kita ambil hikmah bulan Rajab ini, bahwasanya Rasulullah dulu mengagungkan salah satu suku, yaitu Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, karena mereka memiliki kelebihan saat mengagungkan bulan Rajab ini. Nah, sekarang coba kita lihat konteks kita saat ini. Apakah ada saudara-saudara kita yang mengagungkan bulan Rajab ini? Tentunya ada. Salah satunya yang disampaikan oleh Ustadz Eko tadi, ibunda beliau menanyakan kapan untuk berpuasa bulan Rajab. Bahkan ibu saya 2 hari yang lalu juga nge-WA nanya bagaimana status hadis ini. Nah, agak pertanyaannya sama yang diajukan, cuma berbeda model pertanyaannya. Ibu saya bertanya bagaimana hukum status hadis ini. Nah, teman-teman, yuk kita sedikit berbicara tentang hadis terkait dengan bulan Rajab secara penilaian hadis pada umumnya. Yang disampaikan oleh Mas Ilham terkait dengan doa masuk bulan Rajab yang populer tadi, apa Mas Ilham? Allahumma balikna fi Rajabi. Oh, fi Rajabi wa Sya'ban. Terus wabalikna. Wabalikna Ramadana wa firlana dunubana. Oh, Masya Allah. Lengkap ya. Baik. Berbicara hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad diantaranya. Ada juga redaksi Imam Nasai. Nah, ketika berbicara bulan hadis yang saya ambil dari Imam Ahmad ini, itu ada 2 sosok rawi yang itu dipertanyakan kesikohannya karena dikisahkan pernah berbohong. 1, dia tidak sosok yang amanah. 2, diantaranya adalah Zaidah bin Abu Ruqat dalam hadis ini. Dan tidak hanya 1, tetapi ada 2, yaitu Ziyad an-Numairi. Nah, di antara 2 rawi ini dalam hadis, Allahumma idza dakhala Rajabu, kalau engkau masuk di bulan Rajab, maka ucapkan Allahumma barik lana fi Rajab, dan seterusnya tadi itu, para ulama-ulama hadis sebagian besar, saya menyebut sebagian besar, mengatakan hadis ini itu dhaif, lemah. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kelemahannya ini, dhaifnya ini, apakah boleh dipraktekkan ataukah tidak? Nah, di situ. Maka yang menjadi jawabannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Oktaf tadi yang mendasar dari fatwa di Mesir tadi, mengatakan boleh-boleh saja dipakai, apalagi tadi ada kata Mas Ilham, Imam Nawawi itu memang membolehkan untuk kita gunakan. Kenapa? 2 alasannya, teman-teman. Karena alasannya di sini dhaifnya itu tidak parah. Jadi kalau hadis itu dhaif, hadis itu maudhu, hadis itu dhaif parah, dan juga hadis itu kemudian maudhu, maka para ulama yang sepakat itu adalah di 2 yang terakhir, itu benar-benar jangan diamalkan. Yaitu kalau hadis itu dhaifnya parah, plus kemudian palsu, maka memang itu dilarang. Ya. Tapi kalau untuk dhaif saja, para ulama berbeda pendapat. Semisal Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar di halaman ke-7 itu mengatakan hadis itu selama dhaifnya itu tidak parah dan tidak terikat dengan 1 akidah, 2 ibadah mahdhah, maka kemudian boleh untuk digunakan kalau terkait dengan fadhailul a'mal. Nah, ini konteksnya, pendapat yang saya ikutin, ini konteksnya doa. Maka kalau doa ini, maka sesuatu yang mubah-mubah saja kalau bahasa saya memudahkan untuk teman-teman. Kenapa? Karena kita berdoa saja menggunakan bahasa Indonesia pun dibolehkan. Nah, ini lebih dari bahasa kita karena ini dari Rasulullah meskipun masih dhaif. Kenapa saya katakan ini dari Rasulullah? Karena statusnya dhaif. Tapi kalau benar-benar itu maudhu, saya tidak mengatakan itu hadis adalah dari Rasulullah. Kenapa, teman-teman? Begini. Dalam ilmu hadis sedikit saya sampaikan, para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan, saya masih berbicara cuma 1 hadis saja ya, tentang doa yang populer Allahumma barik lana fi Rajab itu saja.
Jadi gini teman-teman, hadis itu bukan maudhu. Karena apa? Saya sudah cek di kitab Al-Maudhu'at, yaitu kitab tentang kumpulan hadis-hadis palsu. Saya ada 4 jilid. Ini jilid yang kedua teman-teman. Terkait hadis palsu bulan Rajab itu, ya terkait itu hanya ada 2. Satu terkait dengan sholat malam di bulan Rajab. Kemudian yang kedua juga terkait dengan sholat di bulan Rajab yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Nah ini saya temukan di jilid yang kedua halaman 123. Nah ini kalau saya lihat teman-teman nggak kelihatan ya. Nah itu yang palsu teman-teman. Lah kalau terkait dengan doa tadi doif. Nah maka kalau kita berbicara doif teman-teman begini. Ada 2 hal sebagai pengikat saya supaya nggak panjang-panjang ini ya. Kalau kita berbicara hadis doif terkait dengan Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban dan seterusnya tadi, maka hadis doif itu karena 2 hal teman-teman gampangnya. Perawinya itu tidak benar, tidak siko, tidak benar, tidak hafal dan lain sebagainya lah. Tidak adil, macam-macam. Itu tidak menjadi sebuah penilaian mutlak. Kenapa? Karena nanti masih ada sanad, ada konteks hadis, matan hadis, dan lain sebagainya, redaksi hadis. Nah, saya hanya mengambil dari rawi dulu. Bagaimana kalau rawinya itu tidak benar, misalnya kayak yang tadi yang saya sampaikan bahwasanya di sini ada Zaidah bin Abu Ruqat. Ada Zaidah bin Abu Ruqat yang dipertanyakan tidak benar. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini. Misalnya gini gampangnya. Saya meriwayatkan hadis misalnya, misal ini ya. Saya meriwayatkan hadis, kemudian saya sampaikan ke Ustadz Oktaf, saya sampaikan ke Ustadz Eko. Nah, kemudian Ustadz saya dinilai oleh Ustadz Eko misalnya pernah berbohong misalnya. Maka saya mendapatkan penilaian saya ini rawi yang tidak benar. Jadi kalau rawi itu nggak benar, hadisnya itu nanti bisa jadi doif. Saya ulangi lagi. Kalau rawinya itu tidak siko, tidak benar, tidak hafal, tidak amanah, pernah berbohong, maka bisa jadi hadis itu turun menjadi doif. Gara-gara satu rawi. Nah yang menjadi pertanyaan, satu rawi ini kan masih diperselisihkan oleh ulama. Misal Mas Ilham ngomentari saya orangnya benar. Ustadz Eko ngomentari saya pendusta misalnya. Nah, karena di sini subjektif teman-teman, maka bisa jadi wilayah-wilayah ini menjadi penyebab hadis itu yang sebelumnya bisa jadi benar, kemudian bisa jadi doif. Saya kasih contoh teman-teman. Ilmu yang mempelajari tentang mengomentari perawi itu namanya jarh wa ta'dil. Ada kurang lebih sekitar 18 jilid. Ini saya ambil jilid yang ke-5 teman-teman. Kitab Jarh wa Ta'dil. Di halaman yang ke-173. Terkait sosok perawi yang bernama Abdullah bin Mu'adz bin Nasid. Nah, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mu'adz bin Nasid, ini tidak benar orangnya, maka hadis itu bisa jadi turun derajatnya. Contoh, saya komentari di sini, ya. Kata Al-Basri, sami'tu abi yaqulu dzalika wa yuqalu qala Hisham bin Yusuf. Kata Hisham bin Yusuf ini mengomentari Abdullah bin Mu'adz bin Nasid, kata Hisham bin Yusuf, huwa soduk. Jadi Abdullah bin Mu'adz ini dikatakan benar orangnya. Oke gitu ya. Jadi hadisnya nggak masalah. Kalau diriwayatkan oleh oleh Abdullah bin Mu'adz bin Nasid. Kata Hisham bin Yusuf nggak ada masalah. Dia soduk. Menariknya ini wakana Abdur Razak, tapi kata komentarnya Abdur Razak yang namanya Abdullah bin Mu'adz bin Nasid ini adalah yukadzibu bihi. Dia ini pembohong. Loh kan agak aneh ya teman-teman ya. Kata Hisham bin Yusuf, Abdullah bin Mu'adz bin Nasid ini baik. Oke. Tapi kata Abdur Razak dia ya pembohong. Nah, berarti nanti pasti akan muncul hadis itu berbeda nantinya. Apa berbeda? Ada yang doif, ada yang hasan.
Bahkan menariknya, pengarang kitab ini yang bernama Abi Muhammad Abdurrahman Az-Zari Ibnu Abi Hatim, dikenal dengan Ibnu Abi Hatim, mengomentari, sesungguhnya karena sikoh, kata Ibnu Abi Hatim ini sikoh yang namanya Abdullah bin Mu'az ini. Bahkan lebih tegas lagi, waqala Abi, bahwasanya huwa awsaku min Abdur Razak. Yang namanya Abdullah bin Mu'az ini itu lebih sikoh, lebih baik ketimbang yang mengomentari tadi itu Abdur Razak. Jadi intinya teman-teman, berbicara tentang hadis itu asik. Saya tidak mengatakan rumit, asik kalau kita mau open minded di wilayah ini. Jadi hadis tadi itu dikatakan lemah ketika ada yang bernama Zaidah bin Abu Ruqat atau yang lainnya itu Ziyad bin An-Numairi. Itu nggak ada. Pada wilayah ini para ulama bisa jadi berbeda pendapat dan ada yang sepakat. Cuma yang ingin saya sampaikan sebagai penutup di sini teman-teman, ada ucapannya Ibnu Taimiyah yang menarik. Saya ulangi lagi, ucapan dari Ibnu Taimiyah yang menarik. Saya ambil dari kitab beliau Majmu'ul Fatawa, ya, karangan Ibnu Taimiyah di jilid yang ke-10. Ini tentang materinya Ustadz Oktaf, yaitu terkait dengan usulul fiqh di sini ya teman-teman, terkait dengan usul fiqh. Ini kata Ibnu Taimiyah menarik sekali ketika beliau mengomentari tentang periwayatan-periwayatan hadis itu. Saya buka di halaman ke 133 teman-teman. Nah ini saya baca panjang teman-teman ya. Jadi mulai mana ya? Sebentar. Qad yakunu 'inda rajuli dawawin al-katsira wa huwa la yuhitu bima fiha bal lil ladzina kanu qabla jamu hadhihi dawamin a'lamu bisunnah minal mutaakhirina bikasir li'anna katsiran mimma balaghahum wasaha indahum qad la yablughuna illa an majhul au bi isnadin munqati au la yablughuna bil kulliyah dan seterusnya. Kayaknya yang paham hanya Ustadz Oktaf ini ya. Jadi intinya teman-teman, kata Ibnu Taimiyah di sini, hadis itu, ini untuk kehati-hatian ya, konteksnya kehati-hatian. Hadis itu bisa jadi benar dari Rasulullah, benar dari lisan beliau. Tapi tersebab karena adanya terpotongnya sanadnya, rawinya terpotong oleh, mohon maaf, orang yang pembohong misalnya, atau yang masih di komentari pembohong dan seterusnya, akhirnya hadis itu jadi lemah. Maka disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di sini, kita yang terakhir-akhir ini, minal mutaakhirin, yang zamannya jauh dari Rasulullah, bisa jadi mendapatkan hadis itu terpotong. Nah, akibat terpotongnya hadis itu, akhirnya kemudian hadis itu dikatakan dhaif. Padahal hadis itu benar-benar dari Rasulullah. Sebuah analogi, misal terjadi kebakaran. Saya kemudian memberikan komentar kepada Ustadz Oktaf. Ustadz Oktaf, kebakaran. Tapi saya orang pembohong. Maka bisa jadi Ustadz Oktaf mengomentari, oh nggak terjadi kebakaran kok, itu hanya berbohong. Padahal realitanya benar terjadi. Jadi kebenaran itu bisa jadi terputus gara-gara orang yang memberikan informasi. Kalau dalam bahasa hadis adalah rawi. Bisa jadi itu benar dari Rasulullah untuk sebuah kehati-hatian. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah terkait dengan sebuah ilmu hadis, maka saya katakan asik untuk dipelajari. Asal kita mau terbuka wawasan kita, jangan menyempitkan ilmu-ilmunya Allah, karena ilmu Allah itu memang sudah luas. Di akhir surat Al-Kahfi, laukan al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Jadi teman-teman ya, wilayah ini luas sekali. Nah, satu poin pentingnya adalah monggo teman-teman yang mengikuti pendapat dalil doif boleh dipakai, hadis doif boleh dipakai, silahkan. Ada yang menguatkan Imam Nawawi. Siapa yang mau mengomentari pendapatnya Imam Nawawi? Beliau Sahih Muslim pun disyarahkan oleh beliau. Bahkan Syekh Al-Utsaimin pun mengomentari itu dengan sudut pandang Imam Nawawi. Syarahnya dari Sahih Muslim. Dan Imam Nawawi membolehkan terkait dengan pengamalan hadis-hadis doif selama itu terkait dengan fadhailul a'mal. Kalaupun tidak, silahkan teman-teman mengikuti pendapat
yang mungkin tidak mengamalkan hadis-hadis dhaif. Maka pada wilayah ini teman-teman, mereka para ulama-ulama, beliau-beliau, para ulama-ulama yang Masya Allah, rahimahumullah, memberikan sebuah ilmu wawasan yang begitu luasnya, didasarkan ilmu beliau, instrumen-instrumen keilmuan yang begitu mendalam, begitu luas. Kita hanya mukallid yang mengikuti saja pendapat-pendapat beliau. Silahkan teman-teman mengikuti mana pendapat ulama yang diikuti. Dengan satu catatan, para ulama tidak pernah kemudian saling menyalahkan, saling kemudian bersikutan, saling bersih tegang. Maka pun juga kita mengikuti juga akhlak-akhlak para ulama-ulama kita. Karena sekali lagi bulan Rajab adalah bulan mengagungkan. Mengagungkan apa? Mengagungkan untuk tidak melakukan kezaliman dengan sengaja. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan teman-teman terkait dengan hadis-hadis yang lain, ya nanti bisa kita bicarakan. Mohon maaf Ustadz Eko, Ustadz Oktaf mengambil waktu yang panjang, kurang lebih hampir 15 menit ini. Sisanya untuk Ustadz Oktaf dan Ustadz Eko. Saya kembalikan ke Mas Ilham. Silakan Mas Ilham. Iya, Masya Allah, penjelasannya sangat detail ya teman-teman. Sepertinya memang open minded itu sudah diajarkan oleh umat Muslim ini. Kayaknya mungkin oleh agama Islam itu open minded sudah diajarkan. Kalau kita baru-baru ini tahunya open minded bagian dari barat, ternyata open minded itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Masya Allah. Oh ya teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau raise hand. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa tulis. Dan ngomongin soal hadis, saya mau spill satu program dari Albina Project. Insya Allah nanti akan ada kajian fikih dan hadis. Seperti yang diketahui tadi, Ustadz Heru menyampaikan bahwa belajar hadis itu memang menyenangkan. Gitu. Ada hal yang memang membuat kita bisa tahu banyak bagaimana hadis itu sendiri. Nanti insya Allah programnya akan bersama Ustadz Heru dan Ustadz Oktaf, yaitu kajian fikih dan hadis. Untuk update kapan penyelenggaraannya nanti insya Allah akan diupdate di Instagramnya Albina Project ya. Atau mungkin kalau teman-teman mau join di grupnya, mungkin buat yang akhwat bisa join di grup WhatsApp-nya Jamilah, Jamaah Muslimah Albina, nanti akan diupdate di sana. Kalau teman-teman yang ikhwan, sementara nanti akan di-broadcast, belum ada grupnya untuk teman-teman ikhwan, insya Allah. Ya, sepertinya belum ada yang ditanyakan. Ya, mungkin ada Ustadz Eko, mungkin mau menambahkan tentang bulan Rajab ini Ustadz Eko. Gimana Mas Ilham? Ya, Ustadz Eko kan tadi menyampaikan ada salah satu peristiwa yaitu perang Tabuk ya. Mungkin ada peristiwa-peristiwa lainnya mungkin patut kita underline di bulan Rajab ini Ustadz Eko. Bisa dengar? Ya, memang ada ya. Ini memang ada beberapa peristiwa tadi seperti pembebasan Baitul Maqdis, hari tentara perang salib ya oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian adanya perang Tabuk tadi yang disampaikan Ustadz Oktaf bahwa sebenarnya tidak terjadi perang, memang betul karena memang tentara Romawi dan juga Kaisar Romawi Heraklius itu belum perang saja sudah takut ya, karena apa, ketika perjalanan menuju tempat pertempuran pasukan Muslim mampu menguasai beberapa wilayah telah dilakukan oleh Romawi, sehingga ya ini bangunan dari berita itu ya, bisa menang, akhirnya dia sepertinya ada trouble di jaringan sepertinya Ustadz. Ini
Kak Ya. Dian Putasari mau bertanya mungkin? Itu ada ngechat. Sebelum mungkin saya tambahkan Mas Ilham, Ya, iya. Apa boleh dong? ya? Ya boleh. Jadi terkait kalau tadi kan doanya ya. Jadi terkait dengan puasanya sekarang ya. Jadi teman-teman Albina Family yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi sedikit saya membahas tentang hadis doa masuk bulan Rajab. Silahkan teman-teman mengikuti yang mana. Tadi sudah paparannya sudah saya sampaikan. Nah, sekarang terkait dengan puasa bulan Rajab. Bagaimana puasanya? Nah, kalau tadi saya sampaikan di kitab Al-Maudu'at tadi itu hanya yang benar-benar palsu itu adalah sholatnya teman-teman ya. Tadi sudah saya tunjukkan kitabnya yang ini ya. Nah, sekarang berbicara tentang puasa, teman-teman. Kalau untuk puasa di bulan Rajab ini sifatnya memang tadi disampaikan oleh Ustadz Oktaf itu umum. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Utsman bin Hakim Al-Ansari, itu pernah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan puasa di bulan Rajab. Saat itu karena yang ditanyakan posisinya adalah di bulan Rajab. Maka Utsman bin Hakim Al-Ansari ini kemudian bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kaifa yasumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Rajab? Maka Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwasanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakul la yuftiru. Ya, Rasulullah itu waktu puasanya itu seakan-akan tidak biasa berpuasa, seakan-akan Rasulullah itu bahkan tidak berbuka. Dan Rasulullah tidak berbuka seakan-akan Rasulullah itu tidak berpuasa. Jadi dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hampir senada dengan diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi teman-teman, memang yang sekelumit saya ketahui dari keterbatasan ilmu dan referensi yang saya miliki, ada dua dalil ini yang sifatnya itu umum memang. Ya, karena tidak secara matan, secara redaksi hadisnya itu menyebutkan puasa Rajab. Ya, tidak menyebutkan secara detail puasa Rajab. Tapi yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Hakim Al-Ansari ini kepada sahabat yang lain, Said bin Jubair itu adalah, dan juga Abdullah bin Abbas, itu posisinya saat bulan Rajab yang ditanyakan itu. Maka mendasar dari dua hadis ini dan dari riwayat Ibunda Aisyah ini, hadisnya itu sahih teman-teman. Meskipun dari beberapa yang lain, hadis-hadis yang lain ditemukan banyak juga yang doif, bahkan mungkin ada juga yang maudhu, Allahu a'lam. Jadi pada wilayah ini teman-teman jika mau mengamalkan, ya kami persilahkan teman-teman. Karena ada dasar dari sahabat Sa'id bin Hakim Al-Ansari tadi dengan Said bin Jubair dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum itu mengatakan Rasulullah berpuasa di bulan Rajab. Meskipun secara jumlah memang lebih banyak di bulan Ramadan secara sempurna, dan lebih banyak lagi di bawah bulan Ramadan itu, maksudnya lebih sedikit dari bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban dan kemudian bulan Rajab. Ya, saya sebut saja ini warming up lah. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi memang diperbolehkan untuk berpuasa di bulan Rajab. Apalagi kalau memang awalnya besok di bulan hari Kamis, maka alhamdulillah bisa mendapatkan dua kenikmatan dalam satu amalan sunnah, yaitu puasa sunnah plus bisa dengan niatan hari Kamis dan juga tentunya puasa Rajab. Tentunya dengan harapan ini keistimewaan secara umum saja teman-teman, bukan harapan mendapatkan sekian pahala, sekian yang biasanya tersampaikan dalam redaksi hadis palsukah ataukah juga mungkin doif. Sementara seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Mas Ilham. Ya, Masya Allah. Saya jadi teringat pengalaman saya waktu saya merantau. Mungkin Ustadz Deru
Ustaz Eko tahu lah di mana saya merantau. Waktu itu bulan Rajab itu ada pernah sholat di salah satu masjid, kemudian ada namanya sholat Isra Mi'raj. Saya juga kaget loh. Sejak kapan ada sholat Isra Mi'raj? Tapi ya akhirnya saya cuman nggak mengikuti dan saya keluar gitu aja. Waktu itu dilakukannya setelah sholat Isya. Ya, kita tidak membahas itu apakah bagaimana ya terkait itu lebih jauh. Mungkin dari Ustadz Oktaf nih tentang fikih-fikih amalan di bulan Rajab, Ustadz, mungkin lebih jauh lagi selain puasa, Ustadz. Apa, Ustadz? Itu pertanyaan Mas Ilham ya, sampaikan pertanyaan. Kenapa, Ustadz? Iya. Itu pertanyaan ya? Iya. Dari jamaah. Oh iya, iya. Mengingatkan jamaah. Ada pertanyaan tuh, Mas. Amalan itu tadi, Ustadz. Amalan apa saja yang sesuai tuntunan Nabi dan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Oh, mungkin kita bahas bulan Rajab aja. Sya'ban insya Allah di akhir Rajab nanti kita bahas kembali insya Allah. Ya, oke, Masya Allah. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih Mas Ilham, Ustadz Heru, Ustadz Eko, dan Ustadz lain yang berkenan hadir, barangkali yang tidak kami kenal di kajian pada malam hari ini, dan subhanallah beberapa di antaranya saya sudah kenal. Yang ada murid saya, Masya Allah, kemudian juga ada Ustadzah Ani. Kok Ustadzah Ani sama Ustadz Eko ini lain akun ini? Biasanya saling berhadapan-hadapan. Baiklah, mengenai tentang amalan-amalan di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang diagungkan, bahkan juga oleh orang-orang Arab disebut sebagai bulan Syahrul Asam, bulan bisu. Kenapa mereka menahan mulutnya untuk tidak mengatakan hal-hal yang menyakiti hati suku yang lainnya. Dan Masya Allah, setelah tadi menyampaikan tentang suku Mudhar. Masya Allah, saya baru tahu dari hari ini. Ini hikmahnya bermajelis ilmu. Bahwa ada orang-orang sekarang mengatakan bahwasanya orang Arab tidak punya tradisi, tidak punya budaya. Nah, ini kita tahu, kita membahas sedikit saja tentang satu bulan ini. Ada suku tertentu di dalam Arab, di salah satu Arab sana, saya mengagungkan bulan Rajab ini. Terkait dengan amalan-amalan, baiklah, tentu tidak terpisah antara persiapan dengan hal yang mau dicapai tersebut. Apa persiapannya? Maka di bulan Ramadan itu adalah bulan puasa, maka bulan Rajab itu juga ada Rasulullah memperbanyak puasa. Nah, disinilah letaknya ikhtilaf di kalangan kita ya, para kaum muslimin. Apakah tadi saya sampaikan Ustaz Heru bahwasanya bagaimana sifat puasanya Rasulullah di bulan Rajab, seolah-olah boleh berpuasa tidak pernah berbuka, atau ketika berbuka ketika tidak berpuasa. Maka di bulan situ maka kita ambil jalan tengahnya. Ketika hari Senin, disitulah Rasulullah berpuasa. Kenapa? Karena Rasulullah itu saya dilahirkan di hari Senin dan di situ awal turunnya wahyu. Kemudian kenapa hari Kamis? Jadi nanti hari Senin dan Kamis. Bisa deh. Suaranya Ustadz Eko terputus-putus, Ustadz. Mohon maaf. Dan menggema. Salah lagi nanti teman-teman SMP untuk salah satu persatu. Oh, nampaknya tidak bicara dengan kita. Baiklah, saya lanjutkan lagi tentang memperbanyak puasa ya. Maka ketika Rasulullah yang Senin dan Kamis berpuasa, kemudian ketika sampai di awal berarti pertengahan bulan 11, 12 dan 13 bulan Qamariyah, maka setelah Rasulullah berpuasa Ayyamul Bidh, sehingga memperbanyak puasa. Dan lagi tadi saya menyambung, saya sampaikan tentang fatwanya Darul Ifta Al-Misriyah, rumah fatwanya Mesir, tentang tidak ada halangan apakah di awalnya ataupun di tengahnya ataupun di akhirnya. Maka kalau mau mendatangkan taksis dalil, maka datangkanlah. Sepanjang saya dapatkan dalil, saya cari-cari ini, saya pernah mendengarkan dulu ada dalil, barangkali teman-teman mendengarkan amaliyah nisfu Sya'ban ya. Nisfu Sya'ban itu ini tentu kalau sampai di Ustaz Heru terdengar ini hadis
dhaif. Tapi saya bacakan saja karena tadi Ustaz Rum sudah menyampaikan hadis dhaif tidak apa-apa diamalkan kalau berkaitan dengan fadhailul amal, fadilah keutamaan beramal. Hadis ini dari Abu Ibnu Asakir, seorang tabi'in, didengarnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu layalin la yuraddu fiha la turaddu fihinna ad-da'wah. 5 malam yang di sana tidak pernah tertolak doa. Apa saja itu? Awwalul lailatin min Rajab, awal malam di bulan Rajab, wa lailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, malam setengah Sya'ban, pertengahan Sya'ban, wa lailatul Jum'ah, dan malam Jumat, wa lailatul Fitr, malam Idul Fitri, wa lailatul Nahar, dan malam Idul Adha. Ini saya bacakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir nomor 3952. Tentu kalau Ustaz Heru membuka-buka ini di dalam kitab-kitab beliau, pasti ada rawi-rawi yang di situ ditajrih, dilemahkan oleh ulama. Ini saya bacakan kepada kawan-kawan yang menuding sebagian saudaranya ini amalannya tidak ada dalilnya. Ada dalilnya tapi memang tidak kuat, tidak kokoh, tidak bisa jadi pijakan sebagai patokan amal. Tapi sekali lagi di sini kita tidak bertumpu pada perbedaan pendapat, ikhtilaf bainal a'immah, tapi sebagai saya tidak menyatakan sebagai pemalasannya. Kalau saya boleh menggunakan istilah yang lain sebagai sebagai motivasi awal kita untuk memperbanyak amalan. Kalau memang oke lah, kalau tidak sepakat dengan nisfu Sya'ban atau awal Sya'ban, maka berpijaklah pada persiapan para salafus soleh yang menyiapkan ini 6 bulan sebelumnya. Kalau bulan Ramadan ini kan bulan ke-9, maka Anda siapkan dari bulan ke-3. Bulan apa itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Anda mestinya sudah menyiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Begitulah kurang lebihnya persiapan. Selain puasa apalagi? Di dalam bulan Ramadan itu ada namanya Syahrul Quran, nama yang lainnya di antara bulan Ramadan Syahrul Quran, bulan Quran. Karena kenapa? Di situ awal turunnya Al-Quran di langit dunia. Maka di bulan Rajab ini kita perbanyak tilawah kita yang biasanya 1 hari 1 juz, one day 1 juz. Kita tambahkan, saya juga kalau kena ini jadi 1 hari 1 juz plus gitu ya, sama membaca terjemahnya begitu. Lebih baik lagi walaupun sedikit saja. Di dalam bulan Ramadan itu juga ada namanya Syahrul Qiyam, bulan untuk salat. Maka kita biasakan tidak kita tinggalkan barang 1 pekan lah minimal, pas 1 pekan tidak kita tinggalkan 1 malam, 2 malam, kita tingkatkan 3 malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak waktu-waktu melean untuk tadzakkur, tafakkur, dan sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 amalan diantaranya yaitu puasa, memperbanyak puasa, memperbanyak tilawah, dan memperbanyak sholat di malam-malam di bulan Rajab, Sya'ban, terlebih di bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Mas Ilham. Tafadhol. Iya, Masya Allah. Ini teman-teman ada yang bertanya lagi mungkin? Kalau saya kasih pertanyaan terakhir nih. Jika tidak, saya tambahkan terakhir, Mas, penutup dari saya. Oh iya. Ya, terkait dengan puasa yang disampaikan oleh Ustadz Oktav tadi ya teman-teman. Ini juga closing statement dari saya. Jadi memang benar teman-teman, sekali lagi dalam sudut pandang ilmu hadis, di bulan Rajab ini banyak hadis-hadis doif, bahkan juga hadis-hadis palsu. Saya akui secara ilmu hadis itu banyak. Kenapa?
karena tadi tidak jauh dari bulan Rajab ini dengan tradisi-tradisi Arab-Arab dahulu. Saya tidak mengatakan Arab jahiliyah, saya mengatakan Arab-Arab terdahulu. Sehingga biasanya tertransferlah sampai kemudian saat ini. Sehingga muncul-muncul dari riwayat-riwayat itu hadis-hadis palsu. Semisal, barang siapa yang berpuasa 3 hari mendapatkan keutamaan sekian, barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab akan mendapatkan sekian, dan seterusnya. Nah, jadi apakah boleh teman-teman berpuasa? Maka izin saya sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan sebagainya, dalam sebuah kisah dari suku Al-Bahili waktu itu, mereka menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan alimna, ajarkan kepada kami bagaimana berpuasa. Maka kemudian Rasul mengatakan, berpuasalah 1 hari dalam 1 bulan. Kemudian mereka menjawab, kami sudah melakukan ya Rasulullah, bagaimana seharusnya berikutnya? Maka berpuasalah 2 hari, 3 hari, dan seterusnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai pada satu titik Rasul mengatakan, berpuasalah sebagaimana kamu berpuasa di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Hadis ini hasan, bahkan ada yang mengatakan hasan li ghairihi. Berpuasalah seperti di bulan-bulan haram. Jadi teman-teman, bulan Rajab sekali lagi dalilnya sangat sahih sekali, Bukhari Muslim muttafaqun alaihi. Maka kalaupun teman-teman berpuasa di bulan Rajab, maka untuk mengambil titik tengahnya antara hadis yang doifkah, hadis yang sahihkah, ataukah yang perdebatan di sini, silakan teman-teman berpuasa diniatkan adalah puasa bulan Rajab, yaitu bulan haram. Semoga dengan ini kita bisa mendapatkan keutamaan puasa di bulan haramnya. Karena ini yang menjadi titik penengahnya untuk kita melakukan amal-amal ibadah di bulan Rajab, salah satu tentunya yang berbeda di bulan-bulan yang lain, bulan-bulan sebelumnya, Rabiul Akhir, Rabiul Awal misalnya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, yaitu puasa. Kalau tadi membaca Al-Quran, tentunya teman-teman sudah membaca, bahkan dikuatkan oleh Ustaz Oktaf tadi, ditambah lagi, dan seterusnya. Yang berbeda adalah puasa, karena bulan Rajab adalah bulan pemanasan, nanti bulan Sya'ban adalah bulan persiapan, starting, lalu bulan Ramadan adalah bulan aksi kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga apa yang kami sharingkan, khususnya yang kami dari saya pribadi, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan buat teman-teman. Terima kasih loh kepada Ustadz Oktaf dan Ustadz Eko atas waktunya dan juga Mas Ilham. Ini dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ilham. Ya, baik. Mungkin langsung ke Ustadz Eko. Closing statement-nya dari Ustadz Eko, kemudian nanti Ustadz Oktaf sekaligus doa ya Ustadz Oktaf. Ya, tahu dulu Ustadz Eko, closing statement tentang bulan Rajab ini. Bulan Rajab termasuk salah satu dari bulan haram yang dimuliakan. Ya, ini adalah salah satu bulannya Allah. Ya, tentu tadi Ustadz Oktaf menyampaikan ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya, kayak gitu puasa, kemudian sholat ya. Bahkan tadi yang bagus juga dari Ustadz Heru adalah bertaubat dan berkata-kata yang baik ya, berkata-kata yang baik. Tentunya ketika saya menyampaikan kisah perang Tabuk, tentu tidak ada salahnya juga di bulan Rajab ini kita meneladani para sahabat, bagaimana beliau begitu semangat dalam dakwah dan beramal jariah, bersedekah maksud saya ya. Jadi perbanyak sedekah kita di bulan Rajab ini ya. Jadi sahabat Albina yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan ya. Jadi kalau masa sekarang adalah masa menanam, tanaman-tanaman kita ini bisa tanaman berupa sholat, tanaman berupa tilawah, tanaman berupa sodako, itu yang kita tanam ya. Kemudian nanti di bulan Sya'ban kita sirami lagi. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar.
Ya. Jadi itu apa namanya yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini. Sedangkan untuk puasa tadi yang menarik, memang di bulan Rajab ini banyak bertebaran di mana-mana. Ada puasa dapat ganjaran ini, puasa 2 hari dapat ganjaran ini, ya dan seterusnya seterusnya. Tetapi teman-teman yang dirahmati Allah, perlu kita sadari bahwa salah satu dalil yang menyampaikan tentang balasan untuk pahala orang berpuasa itu menurut saya hanya Allah yang tahu. Ya, maksudnya begini, dalam hadis riwayat Bukhari ya dan Muslim ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku akan membalasnya. Bayangkan ya, kalau kita ibaratnya diberi pilihan memilih surga atau memilih balasan dari Allah, Allah sendiri yang akan memberikan. Ya, tentu pilih yang mana. Kalau saya sih milih balasan yang dari Allah, karena Allah itu sang pemilik surga. Bahkan pemilik yang lain juga. Siapa tahu dengan kita memilih pilihan yang dari Allah, kita tidak hanya mendapatkan surganya Allah, tapi kita juga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai mengkerdilkan ya, mengkerdilkan bahwa puasa ini diampuni dosa kita setahun yang lalu, puasa Rajab 2 kali diampuni dosa kita 3 tahun. Jangan sampai mengkerdilkan seperti itu. Karena Allah sendiri berfirman tadi lewat hadis riwayat Bukhari Muslim menyampaikan bahwa pahala orang berpuasa yang benar-benar melaksanakan puasa lillahi ta'ala, Allah sendiri yang membalasnya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat Rasulullah SAW yang senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Ilham. Insya Allah. Sangat mendalam sekali ya Ustadz Eko closing statement-nya. Terakhir dari Ustadz Aftaf, sekaligus nanti ditutup dengan doa ya Ustadz Aftaf. Tafadhol Ustadz Aftaf. Terima kasih Al-Mukarram, Ustazah Heru, Ustaz Eko, dan juga MC kita yang senantiasa istiqomah, yang luar biasa, Mas Ilham. Banyak di dalam teks-teks dalil Quran maupun hadis itu terkait dengan alam. Jadi keuntungan sekali kawan-kawan kita, kawan-kawan Albina Family yang suka jalan-jalan ya, hangout gitu ya ke alam gitu. Ada yang perginya jauh, berapa kilometer gitu ke luar kota atau berapa kilometer ke atas gitu. Karena kenapa? Karena bisa menghayati teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis tadi yang disampaikan oleh Ustaz Eko dengan Mas Ilham juga kemudian saya bacakan, yaitu teksnya ya tentang menanam ya. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, kemudian bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Tentu itu sangat bisa dihayati dengan sempurna oleh orang-orang yang dekat dengan alam. Maka marilah kita untuk bersungguh-sungguh ketika menanam. Oke lah, kalau misalkan di sini tidak, yang hadir di sini tidak begitu mengerti tentang dunia tanam menanam gitu ya alam. Bagaimana kalau kita kaitkan ini dengan investasi lah ya, uang kita masukkan kemudian beberapa bulan gitu kita bisa mengambil untungnya, depositnya dan sebagainya, walaupun nanti ada perbedaan dari deposito. Maka ini akan berlipat ganda apabila kita barengi, kita akhiri, kita ikuti dengan doa yang tulus Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir pun, ini tidak semua konteks, takdir pun bisa berubah dengan doa, dan doa adalah silahul muslim, senjatanya orang muslim. Maka kita berdoa mungkinan bil ijabah, maka harus yakin akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yakinnya Mas Ilham akan diampuni oleh Allah
ketika hangoutnya dulu ya, ketika jalan-jalannya keluar kota dulu. Kemudian Allah jauhkan sekalian sampai ke rumah Allah, Masya Allah. Karena kalau lain kali Mas Ilham yang isi kajian lebih maknyus ini. Ajakan kita agar kita akhiri dengan doa ini dengan khusyuk tawadhu. Marilah kita tengah-tengah tangan kita, tundukkan kepala kita, yakinkan akan ijabahnya Allah Subhanahu wa taala, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah, perbaikilah segala urusan kami dan perbaikilah segala urusan keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dan janganlah pernah Engkau tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan agamaku, keselamatan agama kami, kesejahteraan, kesegaran pada tubuh kami, bertambahnya pengetahuan kami, keberkahan rezeki kami, serta berikanlah kesempatan untuk bertobat sebelum mati kami, dan berikanlah rahmat-Mu sebelum waktu mati kami, dan ampunan-Mu sebelum waktunya mati setelah kematian kami. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, semoga Allah berkenan mempermudah proses kematian kami, serta selamat dari api neraka dan mendapat ampunan-Mu ketika amal perbuatan kami dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Aftaf, Ustaz Eko, dan Ustaz Heru. Semoga di bulan Rajab ini kita menjadi orang yang makin baik lagi hingga sampainya bulan Ramadan. Mungkin kalau teman-teman di sini mungkin ada yang berhalangan untuk melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Rajab, setidaknya teman-teman jangan merusak tanamannya ya. Kalau di sini tadi dibilang kita saatnya menanam, minimal jangan merusak ataupun memberinya hama. Artinya adalah jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Insya Allah. Ya, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah join, dan kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih kepada semua teman-teman, dan terima kasih kepada guru-guru kita Ustaz Aftaf, Ustaz Eko, dan Ustaz Heru. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stay safe, sehat-sehat semuanya ya teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu di bulan Ramadan. Dan doanya ya. Ini malam ini mau melaksanakan safar. Wih, Masya Allah. Safar dari mana ke mana, Ustaz? Dari Batu Malang ke Jogja, Semarang, Jogja. Ah,